Shalom saudara-saudara. Ya Bu, kemarin ada kendala sedikit, ya mohon maaf saudara-saudara. Dan sekarang kalau kita semua masih sehat, itu semua adalah kasih karunia Tuhan, itu semua kebaikan Tuhan, bukan kuat kagak kita semua. Dan di sini saya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini adalah pemisahan antara ilalang dan gandum, dan di mana kita sebenarnya di antara ilalang atau gandum. Dan kalau di gandum, kita harus merelakan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus Masih Elohim, mau apapun itu, dan memikul salib. Memikul salib itu sangat-sangat berat karena benar-benar harus kudus, menjaga kekudusan, dan kita tidak boleh perhitungan oleh Tuhan. Kita harus terus berpuasa, berdoa, dan membaca firman. Dan itu bukanlah sesuatu hal yang mudah buat kita lakukan, untuk berdoa setiap hari kepada Tuhan. Itu sangat-sangat susah buat kita. Dan kita harus terus belajar untuk datang kepada Yesus Masih Elohim. Kita harus melepaskan kedagingan kita harus benar-benar hidup di dalam jalan Yesus Masih Elohim. Maupun itu sakit, mau suka maupun duka, harus kita tetap jalankan. Dan kita, yang penting Tuhan, kita harus membuat hati Tuhan senang sama kita. Dan tidak usah pedulikan apa kata orang, yang penting kita menyenangkan hati Bapa Yesus Masih Elohim. Dan kalau kita ada di gandum, pasti kita akan menuruti segala kehendak, menuruti apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus bertanya, apa mau Tuhan di dalam hidup kita. Dan kalau masuk ke kerajaan itu bukanlah sesuatu yang hal mudah. Kita harus melewati segala sesuatu rintangan, pencobaan, tetapi Tuhan Yesus selalu menguatkan kita, dan Yesus selalu ada di pihak kita. Dan kalau di ilalang ini tuh menikmati dosa, dan jalannya sangat lebar, bukan sempit seperti jalan surga. Jalannya sangat lebar. Di situ ada mamon, di situ menikmati dosa, semuanya. Di situ kesenangan dunia ini. Sementara kalau gandum ini sengsara, memikul salib, sangat-sangat perbedaannya dua-duanya itu sangat-sangat bisa kita jauh berbeda. Dan di ilalang ini tuh ya pasti mereka semua tidak mau bertobat, masih mau menikmati dosa itu. Pasti mereka mikirnya, detik-detik terakhir aja bertobatnya. Padahal itu tidak boleh. Selagi masih ada kesempatan, bertobatlah. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan, atau tahun depan, atau bulan depan. Kita nggak mengerti. Selagi masih ada kesempatan, ya bertobatlah sekarang. Di menit ini, di detik ini. Karena supaya kita hidup di dalam Yesus Masih Elohim lebih lagi. Dan begitu banyak orang yang memilih untuk menikmati dosa daripada sengsara. Karena kalau mengikuti Tuhan itu, kita jujur, kita harus memikul salib. Memikul salib bukanlah hal yang mudah. Kita harus berpuasa terus-menerus, dan kita harus benar-benar merelakan segala sesuatu. Sementara menikmati dosa itu ya nikmat bagi orang dunia. Ya ada mamon, ada segala sesuatu di situ. Dan di sini saya mau bersaksi bahwa banyak sekali orang yang tertinggal, banyak sekali yang tertinggal. Dan di situ saya ada beberapa mengenal orang-orang. Ada beberapa orang yang saya kenal, dan saya bertanya, Tuhan, mengapa mereka ada di situ? Padahal saya mengenal mereka. Di situ saya sangat-sangat sedih. Kok orang yang saya kenal ada berada di situ? Tapi kata Bapak Yesus Masih Elohim, anakku, mereka itu
mereka itu masih belum benar-benar sungguh-sungguh di hadapanku. Mereka masih bermain-main denganku. Nah, terus saya tanya, kalau bermain-main dengan engkau akibatnya apa, Bapak? Tapi kata Bapak Yesus, kalau mereka bermain-main denganku, murkaku akan turun. Mereka tidak akan mendapatkan kerajaan surga. Tapi jika mereka ingin mendekat kepadaku, aku akan selalu melawat mereka dan menjamah mereka dan mengubah hidup mereka lebih menjadi manusia baru. Dan disitu, oh iya. Jadi segala sesuatu itu kalau mau masuk surga itu bertobat. Ya memang kita harus berdoa, bertobat lebih sungguh-sungguh. Sekali selamat tetap selamat itu sebenarnya tidak boleh ya saudara, itu sekali selamat tetap selamat itu ya memang bisa. Tetapi ya kita harus mengakui dosa-dosa kita itu yang Tuhan mau keluar dari mulut kita, bukan di dalam hati. Bilang sama Tuhan, Tuhan aku berdosa, aku melakukan ini itu. Semuanya sebutkan dosa-dosa kalian semua. Apa yang kalian dari bayi sampai umur berapa, sebutkan semuanya. Karena Tuhan akan mengampuni dan melawat. Karena dari keluar dari ucapan dosa kalian. Dan di situ Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kalian. Dan pasti Tuhan akan memakai kalian. Dan menjadi alat kesaksiannya Bapa Yesus Mestlehim. Dan mengikuti Tuhan Yesus itu harus mengalami namanya rintangan dan pencobaan. Tidak ada kata enak dalam mengikuti Tuhan. Ya, saya juga merasakannya saudara, bahwa mengikuti Tuhan itu tidak enak. Saya disuruh oleh Tuhan itu, saya disuruh berpuasa sama Bapak Yesus Mestlehim. Kata Bapak Yesus Mestlehim, anakku kau puasa. Saya kaget, puasa? Bapak, saya masih anak kecil. Saya masih belum terlalu dewasa, saya masih banyaklah alasan saya sebagai manusia. Nah, terus kata Bapak Yesus, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya udah, saya melakukannya saudara. Ya jujur berat bagi saya, tetapi saya harus terus maju dan saya harus mengikuti untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan di sini di dalam mengikuti Tuhan ini pasti banyak yang kita pelajari. Saya banyak belajar bahwa di dalam Tuhan itu harus sabar saudara. Saya orangnya emosional, sangat-sangat emosional. Jadi sekarang ini Tuhan lagi mengubah emosional saya menjadi yang lebih sabar lagi, menjadi lebih sabar banget. Dan saya bersyukur bisa mengenal Yesus Kristus, dan kita semua itu sebenarnya harus bertobat. Jangan bermimpi untuk masuk surga. Jangan pernah bermimpi untuk masuk surga kalau tidak bertobat. Jangan pernah saudara. Kalau misalkan kayak siapa yang mau surga semuanya tunjuk tangan. Tetapi maukah kalian bertobat dan memikul salib? Itu yang menjadi pertanda tanyakan. Karena memikul salib adalah hal-hal yang tidak mudah. Memikul salib adalah, di situ pikul salib itu rintangan, pencobaan yang kita lalui, kita tidak boleh mundur, jangan menjadi pencundang, jangan jadi pengecut, bisa lari dari kenyataan saja, tidak memikul salib. Jikalau tidak memikul salib, ya sudah tidak bisa memikul salib. Ya kalau tidak mau bertobat, ya sudah tidak mau bertobat. Ya tinggal pilihannya dua, surga atau neraka. Ya kalau tidak mau bertobat ya ke neraka, kayak kalau bertobat lebih sungguh-sungguh lagi ya ke surga. Itu doang pilihannya. Karena dua-duanya kekal saudara. Kalau sudah menderita di dunia, ngapain lagi kita menderita di situ? Lebih baik kalau kita udah menderita di dunia, bertobat, nah masuk ke kerajaan surga. Kalau kita udah menderita dunia, menderita lagi di alam kekal, ya saya tidak mau saudara. Lebih baik saya menderita sekarang mengikuti Tuhan Yesus Kristus, memikul salib. Dan saya, ya memang berat ya bagi manusia daging, tetapi saya lebih ke, oh iya Bapak, saya mau menderita kehendak-Mu. Walaupun sempat kesel, pasti adalah sisi manusia kesel, marah, tetapi ya
Tuhan juga yang mainin hati kita, Tuhan juga yang mau mainin hati kita, mau kita melakukan ini, itu, ya Tuhan semua yang memainkan kita. Dan kita juga harus bertobat lebih sesungguh lagi, dan jangan pernah menyerah. Dari iblis aja pantang menyerah kan untuk mencecer manusia supaya jatuh ke dalam dosa, supaya dia menjatuhkan manusia itu, supaya membuat hati Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach Elohim itu sakit. Dan kita bisa ambil dari sisi iblis ini pantang menyerahnya doang, yang lainnya jangan. Dan pantang menyerahnya itu kita juga harus tidak boleh pantang menyerah untuk doa selalu berkata iman kita kuat di dalam Yeshua HaMashiach Elohim, biar kita lebih lagi bisa memuji memuliakan namanya, biar kita lagi ada lawatan perjumpaan pribadi ini sangat perjumpaan pribadi itu sangat indah ya saudara, sangat indah. Saya berjumpa dengan Tuhan Yesus itu pada saat saya umur 12 tahun. Saya 12 tahun berjumpa dengan Tuhan Yesus itu lewat mimpi yang bencana bumi itu. Saya berjumpa di situ, dan di situ benar-benar Roh Kudus di dalam diri saya, ada urapan saudara terasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, benar-benar langsung begitu. Saya langsung kayak nangis saudara. Saya sebenarnya terkadang saya menangis. Saya juga tidak mengerti kenapa saya menangis ya, kok saya begitu. Tetapi kata mama saya, ada persekutuan doa di sini yang dibentuk oleh Yeshua HaMashiach Elohim. Oh itu Roh Kudus, itu bukan dirimu, Angel. Oh iya benar juga ya. Dan di sini dan di sini tuh ada persekutuan doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri tanggal 2 bulan maaf saudara. Bulan 2 tanggal 7, dan di situ Roh Tuhan sendiri, Tuhan Yesus turun sendiri. Di situ kita semua menerima lawatan jamahan. Dan awalnya kita itu ada banyak saudara. Ada 4 keluarga, dan di situ tuh kita persekutuan doa ini disaring terus-menerus, dimurnikan oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga sisa 2 keluarga doang saudara. Dan ini pun masih disaring saudara, dimurnikan lebih lagi. Benar-benar kita dimurnikan sampai kedatangan Tuhan, yang benar-benar sampai kita layak atau murni di hadapan Tuhan. Dan mengejar perkenanan Tuhan itu bukanlah sesuatu yang mudah. Kita harus berdoa, memuji. Itu setiap hari yang kita lakukan itu doang saudara. Dan menjaga kekudusan itu susah ya sebagai daging ini, tetapi kita harus lebih lagi belajar untuk menjaga kekudusan kita. Dan kita harus perlu bertobat setiap hari, benar-benar itu perlu saudara, perlu itu bertobat itu. Dan kita harus merasakan bahwa kalau saudara merasa di dalam diri saudara itu hampa, itu tanda tanya saudara. Itu harus bertobat saudara. Karena kalau merasa diri kita hampa ini berarti roh kita itu mati, benar-benar mati, roh itu mati. Jadi secara dunia nyata memang kita hidup, tapi roh itu nanti yang menentukan kita kemana, surga atau neraka. Kalau roh kita mati, otomatis kita ke neraka. Tetapi jika Roh Kudus menjamah kita, melawat kita ke surga. Dan sekarang ilalang dan gandum itu sangat kelihatan kok saudara, kelihatan banget saudara. Dan di dalam Yeshua HaMashiach Elohim itu harus rendah hati, sabar, penuh belas kasihan, dan semua buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Itu semua yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus lebih lagi. Pasti Tuhan Yesus mengajar kita lebih lagi. Tuhan mengajar kita mau lewat kecelakaan, mau lewat apa, sakit penyakit, mau lewat apa. Karena Tuhan
sayang kepada kita, karena Tuhan mendidik, mengajar kita sebagai anaknya, karena Dia mengasihi kita. Jika kita nggak ditegur, maksudnya nggak dihajar oleh Tuhan, itu berarti Tuhan tidak peduli sama kita. Kalau Tuhan tidak mengajar kita, makanya saya bersyukur saudara, saya dihajar Tuhan, karena Tuhan pasti peduli dengan saya. Pasti ada rancangan-rancangan yang besar buat saudara dan saya. Dan kalau ilalang ini pasti mereka sombong, iri hati, dan banyak mencuri, dan banyak sekali perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Yesus Meslohim. Itu sangat-sangat kelihatan ya saudara kalau di akhir-akhir zaman ini. Dan kedatangan Tuhan Yesus itu sebentar lagi saudara. Saya sangat-sangat bersemangat saudara. Karena buat apa hidup dunia ini lebih lama lagi? Ya kalau hidup di dunia ini lebih lama lagi, kita berbuat dosa lebih banyak lagi. Saya sebenarnya saudara, saya sangat-sangat ingin Tuhan Yesus datang lebih cepat. Saya bilang sama Bapak Yesus Meslohim, Bapak, cepatlah engkau datang, karena aku tidak mau hidup di dunia ini, Bapak. Nah, terus kata Bapak Yesus Meslohim, lakukanlah dulu tugasmu itu. Misi visiku masih ada, anakku. Oh iya Bapak, saya hanya bisa ya sudahlah, kita menuruti apa yang kata Bapak Yesus Meslohim suruh. Dan Tuhan Yesus Meslohim datang itu seperti pencuri, seperti diam-diam, siapa yang berjaga-jaga. Dan berjaga-jaga ini harus dengar suara sangkakala secara pribadi, bukan secara global saudara, pribadi. Karena pribadi-pribadi, kalau global kan manusia yang nggak bertobat aja masa terangkat. Makanya Tuhan datang secara pribadi. Pasti Tuhan bicara di dalam diri kita, aku mau datang. Dan di situ kita harus bersiap sedia. Kita harus berdoa, tidak usah lagi untuk kesana kesini. Kita duduk diam di kaki Tuhan. Dan jikalau terkadang kita banyak sekali ya saudara marah-marah kepada Tuhan, sebel kepada Tuhan, keluarkan kata-kata yang tidak mengenakan hati Tuhan. Dan saya juga pernah begitu saudara, sebagai manusia juga saya pernah. Dan di situ saya sadar, oh iya ya, saya kan ditebus oleh Yesus Meslohim, Dia kan sudah menyalibkan tubuhnya untuk saya, dan darahnya untuk saya menebus hidup saya. Oh iya ya, kok saya tidak tahu diri banget sebagai manusia, kok saya tidak tahu berterima kasih banget. Dan tubuh Tuhan Yesus yang mahal itu, darah Tuhan Yesus yang mahal itu tidak bisa kita bayar dengan pakai harta saja, tetapi kita harus membayarnya dengan tubuh, harta, dan semua yang kita punya harus kita bayar kepada Dia. Apa maunya Tuhan Yesus dalam hidup kita? Jikalau Tuhan suruh ini, ya kita lakukan. Ya, sebenarnya kemauan kita sama kemauan Tuhan itu bertolak belakang. Kita bertolak belakang sekali, saudara. Saya pernah mengalami saya ingin ini, tetapi Tuhan ingin ini. Ya sangat berbeda, sehingga yang kalah saya, yang menang Bapa. Lucu sekali. Dan Tuhan itu mempermainkan hati manusia benar-benar, wah Bapak, kok mempermainkan manusia kok seperti ini banget gitu. Ya saya hanya bisa ketawa-ketawa saja. Saya kayak kita harus ya saya bisa ketawa saja saudara melihat Bapak membolak-balikan hati manusia. Jujur saudara, lucu sekali itu. Lucu sekali itu saudara. Dan di sini saudara, saya ingin bersaksi tentang ini saudara. Saya melihat 7 kepala naga. Di situ saya bingung. Tinggi naga itu kalau nggak salah tinggi banget saudara, besar sekali
naga itu berwarna merah, 7 kepalanya 7. Jadi heran saya, lah kok banyak banget kepalanya, dan setiap itu tuh ada mahkota, mereka ada mahkota, dan saya tidak mengerti, lah kok ada sih ini, kok di sini. Jadi kayak saya ngelihatnya kayak, wah besar juga, apa itu ya gitu. Karena saya masih tidak tahu apa itu saudara, dan saya ternyata itu ada di firman saudara, 7 kepala naga itu ada. Oh walah, saya baca itu, saya akhirnya mengerti saudara. Saya mengerti bahwa itu iblis itu sangat-sangat licik ya saudara, sangat-sangat, dia bermulut manis, dia sangat-sangat gampang sekali menyesatkan manusia. Dan kita juga tidak boleh disesatkan, jangan mau disesatkan kita. Berkat Roh Kudus sendiri yang menuntun kita, dan ditegur, dihajar Tuhan itu sakit saudara. Apalagi ditegur oleh suara Bapa Yesus Meslohim. Karena suara Bapa Yesus Meslohim sama seperti firman yang bermata pedang 2. Di situ memisahkan tubuh, jiwa, roh. Sehingga itu tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Malahan di situ kita seperti, kalau kita sudah seperti itu, kita merasa seperti, kok Tuhan gak adil ya sama saya? Kok Tuhan kayak begini ya sama saya? Kayak Tuhan itu kok begini sama saya? Tetapi maksud Tuhan menegur itu baik, sangat-sangat baik, supaya mau kita lebih lagi mengoreksi diri kita, mengoreksi lebih lagi dalam, sehingga kita mengerti apa maunya Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan menegur itu karena Tuhan itu sayang kepada kita, karena Tuhan itu mencintai kita, mengasihi kita, dan Dia sangat-sangat menyayangi kita, sehingga kita disesah, diajar, dan dinasihati terus-menerus, sehingga kita mengoreksi dan bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, sehingga kita harus mengeluarkan kata-kata, sehingga kita harus mengaku dan mau dibongkar dan mau dibentuk oleh Tuhan, mau dibentuk hati, pikiran, dan semuanya dibentuk oleh Tuhan, dan semuanya diajarin segala sesuatu sama Bapa Yesus Meslohim, Bapa sendiri. Dan di situ benar-benar ya, secara manusia memang ada yang menerima, ada yang tidak. Jikalau yang tidak menerima itu pasti dia langsung kabur dan langsung meninggalkan Tuhan. Dan artinya dia tidak bertahan apa yang Tuhan katakan, sehingga dia gugur. Dan siapa yang bertahan, itulah yang akan menerima mahkota kemuliaan. Ya, bertahan walaupun sakit saudara, secara jasmani dan rohani, terlebih rohani saudara. Karena bermata pedang 2 saudara, yang menusuk hati sampai ke tulang-tulang saudara. Sakit banget itu saudara, sakit banget. Dan Tuhan itu ya memang baik tujuannya Bapa itu Yesus Meslohim itu baik buat kita, tetapi kita sebagai manusia, kita menganggapnya menjadi kok begini banget gitu, padahal Bapa itu baik, sehingga kita bisa layak, sehingga kita bisa masuk ke kerajaan surganya, supaya kita masuk ke dalam kerajaan surga dan seperjamuan sehidangan dengan Dia. Itu yang mau, makanya Bapa Yesus Meslohim itu menegur, menghajar kita. Dan sebenarnya banyak sih saudara dosa-dosa kita, berbohong, mencuri, atau melakukan hal-hal yang melakukan seks, ya, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapa, membuat hati Bapa sakit. Setiap manusia melakukan itu, hati Bapa itu sangat-sangat sakit. Saya melihat Bapa itu hancur, hati saya saudara melihat Bapa itu sedih. Karena saya sebagai anaknya Yesus Meslohim, saya melihat Bapa, saya seperti melihat Bapa jasmani saya sudah menganggap Bapa Yesus Meslohim itu sebagai Bapa jasmani kita, yang menuntun kita, yang memberi segala sesuatu kepada kita. Dan saya melihat Bapa Yesus Meslohim sedih, saya ikutan sedih saudara, hancur hati saya saudara kalau melihat Bapa Yesus Meslohim sedih. Dan saya melihat begitu banyak begitu banyak manusia melakukan dosa saudara.
aneh gitu ya saudara. Saya sangat-sangat aneh, mengapa mereka melakukan dosa seperti itu gitu. Mengapa mereka seperti itu? Dan saya melihat satu orang ini, saya kenal saudara, satu orang ini saya melihat dia telanjang. Saya melihat dia telanjang saudara. Saya melihat dia telanjang dan saya aneh, kok ini Bapak kok dia telanjang? Kok nggak kasih baju kepada dia, baju putih, kasih dong Bapak bajunya. Nah terus gitu kan, saya bilang begitu. Nah terus kata Bapak Yesus lain, anakku, dia itu telanjang karena dia berzina anakku. Dia itu belum bertobat bersungguh-sungguh. Dia itu masih bermain-main dengan perzinahan itu anakku. Makanya dia telanjang di alam roh. Dia tidak mau mengakuinya. Dia merasa dirinya benar. Dia merasa paling kudus suci lah di dunia ini. Dan saya, oh iya. Kebanyakan manusia itu tidak mau disalahkan. Karena merasa menganggap dirinya benar. Dan kalau menganggap diri benar ini sudah benar-benar tidak bisa ditegur lagi saudara itu. Kalau merasa diri benar itu, aturan kalian itu mengoreksi diri kita sendiri. Banyak kekurangan, kelemahan kita yang masih harus kita lebih lagi bertanya apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Dan kita harus lebih banyak belajar lagi. Kita harus lebih lagi mengetahui rencana-rencana Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu damai sejahtera, cuman prosesnya ini yang bikin manusia ini nggak kuat. Dan dari banyak orang, dari semua manusia itu, saya baru mengerti mengapa mereka memilih kenikmatan daripada hidup di dalam Tuhan. Dan saya juga mengerti, oh iya ya, ternyata mereka nggak kuat, mereka lebih memilih menikmati karena mereka tidak mau sengsara, mereka tidak mau memikul salib, mereka hanya mau bersenang-senang, berfoya-foya, mereka hanya mau itu. Dan sementara kalau dalam hidup dalam Tuhan itu mengikut Tuhan yang sengsara saudara. Dan saya bertanya sama Bapak sebenarnya, Bapak, jikalau orang yang tidak mau ditegur, jikalau mereka yang tidak mau mengikut Engkau, tidak mau mengikut salib, bagaimana itu Bapak? Nah terus kata Bapak, jika mereka tidak mau mengikut salib, janganlah mereka mengikuti aku, karena mengikuti aku harus menderita anakku. Di dalamku tidak ada kata enak, tidak ada. Oh saya bilang, iya juga, benar juga ya, tidak ada kata enak ya di dalam hidup kita itu. Karena tapi dari proses itu kita belajar menjadi dewasa rohani, tidak menjadi bayi-bayi. Kalau bayi-bayi kan memakan makanan bubur seperti yang lembek-lembek aja, tidak yang lembut, yang mengenakan telinga, yang mendengarnya seperti itu, yang inginnya disayang-sayang, dipopong-popong, yang inginnya bayi itu sih seperti bayi yang tidak mau dicubit, yang tidak mau diapain. Ya kalau menjadi dewasa rohani, kita pasti memakan makanan yang keras, pasti kita memakan makanan yang keras dan itu pun sakit. Tetapi dari sakit itu, dari proses itu, kita menjadi dewasa rohani karena dari perkataan ya misalkan orang dipakai oleh Yesus Meslam untuk menegur kita, walaupun itu sakit maupun itu sakit, namanya obat pasti sakit, itu pasti pahit. Kita harus telan obat itu supaya kita lebih diperbaiki. Sementara seperti di dalam Tuhan itu seperti bengkel yang kita udah rusak nih, kita udah rusak, pasti kita kalau mengikuti Tuhan itu pasti kita diperbaiki, dan diperbaikinya oleh perkataan-perkataan yang membuat kita tersentak, tersinggung, sehingga kita oh iya ya gitu. Dan tersentak, tersinggung, kita harus bertobat, dan di situ kita pasti mengalami namanya kedewasaan rohani, pola pikir yang berbeda. Dan pasti jika kita sudah dewasa rohani, pasti kita lebih lagi diajarin oleh Yesus Meslah. Sementara yang bayi-bayi rohani ini sekali disentil, sekali
disentil saja sudah tidak mau, sudah langsung ngambek, langsung marah. Sementara kita yang dewasa rohani, kita harus menjadi dewasa yang bayi-bayi rohani ini sangat susah, saudara, kalau sudah menjadi bayi-bayi rohani. Apalagi kita terus minta maaf kepada Yesus Kristus. Kita harus minta maaf, harus keluar. Tuhan, ampuni saya minta maaf Bapa jikalau aku menyakiti hatimu. Jikalau orang yang tidak mau mengatakan maaf kepada Yesus Kristus, berhati-hatilah orang itu. Karena apa yang sudah dilakukan Yesus Kristus itu sangat-sangat tidak bisa kita bayar dengan apapun, karena tubuhnya sangat mahal. Dia seperti seorang sahabat yang rela mati demi sahabatnya. Tidak ada di dunia ini yang mau mati mau memikul dosa-dosa. Tidak ada, saudara, tidak ada di dunia ini. Hanya Yesus Kristus yang mau menyalibkan dirinya sendiri. Dan saya juga, benar-benar Bapakku sangat-sangat luar biasa. Saya terheran-heran, saya terpesona, saya sangat-sangat terpesona dengan Bapak Yesus Kristus. Bapak Yesus Kristus itu ganteng, saudara. Ganteng Bapak Yesus Kristus itu, saudara. Dan Bapak Yesus Kristus ini tuh lebih suka menasehati kita sebagai anak, karena kita kan sebagai anak pasti seperti bapak lah, bapak mengajak anaknya pakai rotan kan, seperti rotan pasti dipukul, rotan itu sakit dipukul, dan di situ sekali pukulan saja sudah sakit, saudara, apalagi udah pukul berkali-kali. Tetapi ambil sisi positifnya, bahwa Tuhan itu menghajar kita itu bahwa kita mau menjadi lebih lagi layak, lebih lagi murni, dan hati kita seperti emas. Itu yang Tuhan cari di dalam hidup kita. Makanya kita selalu ditegur, dihajar, dididik, dibimbing. Ya, sakit, saudara, seperti itu. Sakit. Kayak kok seperti nggak dikasih napas sedikit oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bapa maunya dalam hidup kita itu ya seperti itu. Ya, jika tidak mau, ya pasti kalau tidak mau pasti udah langsung lari seperti pencundang, pengecut. Dan saya sudah melihat orang yang bercundang dan berlari pengecut seperti itu, saudara. Saya sudah tahu orang yang seperti itu, dan kita juga tidak boleh lari dari kenyataan. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Semuanya Tuhan Yesus Kristus izinkan segala sesuatu karena supaya kita lebih lagi kudus dan murni dan seperti emas. Itu yang Tuhan cari dalam hidup kita, sehingga kita bisa masuk ke kerajaannya. Dan jangan pernah bermimpi kalau masuk kerajaan surga tidak. Jikalau masuk kerajaan surga tanpa bertobat, itu tidak ada, saudara. Nol, saudara. Melainkan bertobat baru masuk kerajaan surga, saudara. Dari bertobat, proses, dan masuk kerajaan surga. Karena prosesnya ini, saudara, yang membuat kebanyakan manusia itu tidak kuat. Yang membuat kebanyakan manusia itu menjadi tidak mau berdoa, tidak mau baca firman, yang tidak mau mengikut Tuhan. Jadi seperti itu. Dan kita harus banyak-banyak lebih lagi taat kepada Yesus Kristus, lebih lagi banyak sekali yang kita harus perbaiki dalam hidup kita. Lewat firman ini, firman Tuhan itu mengoreksi diri kita, banyak firman ini tuh sangat-sangat benar-benar menguatkan kita, bisa mengasih kita jawaban, bisa menegur kita, bisa menasihati kita. Firman Tuhan Yesus Kristus sangat-sangat hidup, yang bisa kebanyakan manusia tidak mau membacanya. Karena dari firman inilah kita mengoreksi diri, tetapi banyak orang yang tidak mau mengoreksi diri. Kebanyakan manusia yang menganggap dirinya benar. Dan kita harus juga, jikalau masih ada hari-hari ini, jikalau masih
ada hari-hari ini, pergunakanlah waktu yang ada saudara, karena hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Karena kita harus terus berjaga-jaga, karena iblis pun terkadang mau menjatuhkan kita, tetapi kita harus berjaga-jaga, berjaga-jagalah dan lawanlah iblis dengan pedang dan dengan pedang Yesus Tuhan. Kita harus melawan mereka dengan bersama-sama dengan Yesus Tuhan. Karena Yesus Tuhan selalu ada dalam hidup kita dan selalu di dalam hidup kita. Jadi kita harus bertobat lebih sungguh-sungguh lagi, lebih lagi supaya kita berkenan kepada Yesus Tuhan. Ini sangat susah ya saudara, karena kita harus benar-benar harus meluluhkan hatinya, kita harus benar-benar menyenangkan hatinya, kita harus benar-benar tidak boleh marah kepada dia dan tidak boleh mengatakan yang aneh-aneh kepada Yesus Tuhan. Dan di sini kita harus banyak berdoa, membaca firman, berpuasa setiap hari, karena kita harus bayar harga ini yang membuat manusia tidak kuat saudara, yang banyak lari seperti pencundang dan pengecut saudara. Segitu saja yang saya mau sampaikan saudara, dan kita harus berjaga-jaga terus-menerus, dan kita harus teguh di dalam iman Yesus Tuhan, tetap berdiri teguh, jangan bimbang, jangan goyah, dan jangan gentar, karena Tuhan ada berserta kita. Pasti Tuhan selalu memberkati kita, dan Tuhan selalu ada dalam hidup kita, dan Tuhan selalu ingin supaya kita bertobat dan menjadi anak yang takut akan Yesus Tuhan, dan menjadi hamba yang setia, hamba yang takut akan Yesus Tuhan. Terpuji-pujilah nama Yesus Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Shalom, shalom, shalom.